Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kembali pengajian Sulamul Taufik, yang mana kemarin kita membahas tentang paslon yang pertama, yaitu ada 3 kewajiban yang paling utama bagi setiap manusia. Sekarang kita lanjutkan materi pembahasan pengajian kita, yaitu di kalimat famimma yajibu ilmu. Semoga sahabat-sahabat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan, dilancarkan rezekinya, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Famimma, maka iku setengah saking perkara yajibu kang wajib opo ilmuhu ngaweruhi nikmat, wa atiqaduhu lan nekadaken nikmat mutlakon hale mutlak, wanutku lan ngucapaken bihi kalawan ma fil hali ing dalem pada tumuli, in kana lamun ono yasi mukallaf iku kafiron wong kang kafir, wa illa lamun ta ora ono in kana kafiron papi sholati maka cukup ing dalem salat, asyhadatani utawi maca syahadat loro, wahuma lan utawi syahadatani iku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lafad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah lan utawi maknane asyhadu alla ilaha illallah iku anta lama yen tangawaruhi sira, wa ta'taqida lan nekadaken sira, wa tu'mina lan ngimanaken sira, wa tusaddiqa lan ambeneraken sira an ing satuhune kalakuan lan tingkah iku la ma'buda ora ono zat kang wajib dan ibadahi iku maujud bihakin kalawan hak fil wujudi ing dalam wujude illallahu angin Allah, al wahidu kang sawiji zate, al ahadu tur kang sawiji zate, al awalu kang awal, al qadimu kang qadim atawa al qadimu kang heubeul, al hayyu kang urip, al qayyumu kang jumeneng kalawan zate, al baqi kang tumetep ada imu kang langgeng. Bismillahirrahmanirrahim. Famimma yajibu ilmuhu, fa di dalam lapad famimma bisa disebut fa-nya fa fasihah. Apa yang disebut dengan fa fasihah? Wa dhabituha antaqo fi jawab syartin muqaddarin au su'alin muqaddar. Kita buat dari su'alin muqaddar, dari pertanyaan yang dikira-kira. Contohnya, ya musannifu qad na'lamu annama yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhula fi dinil Islam wa thubuta fihi ala dawam wa iltizama ma lazima alaihi minal ahkam. Wahai musonib, kami telah mengetahui bahwa ada 3 kewajiban yang paling utama kepada setiap manusia. Yang pertama, masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, konsisten di dalam memegang teguh atau memeluk agama Islam. Dan yang ketiga, menyanggupi aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam, yaitu
mematuhi hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Maka bagaimana cara untuk masuk kepada Islam itu? Maka dijawab oleh musannif, famima yajibu ilmuhu wa i'tiqadu mutlaqan wa nutqu bihi fil hal. Langsung ke depannya asy-syahadatani, yaitu sebagian dari perkara yang wajib untuk diketahui dan wajib untuk dipercayai secara mutlak, mau itu di dalam sholat atau di luar sholat, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa nutqu bihi fil hali in kana kafiron, dan wajib mengucapkan dua kalimat syahadat itu secara segera, in kana kafiron, jikalau orang tersebut masih dalam keadaan kafir. Ay aslian au murtadan, kafirnya mau kafir asli atau kafir murtad, yang tadinya dia memeluk agama Islam lalu dia keluar dari Islam tersebut, maka orang itu adalah orang murtad. Maka wajib mengucapkan dua kalimat syahadat dengan segera. Wa illa fa fi sholati, gimana kalau seseorang bukan kafir asli atau bukan murtad, maka cukup dibaca dua kalimat syahadat itu di dalam sholat. Wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lafadznya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ketika kita baca di dalam syarahnya, wa yustaratu ayati bihima mutawaliyatain murattabataini, dan disyaratkan ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut harus secara beruntun, harus terus menerus, tidak boleh ada jeda. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ayantiqu bihima bil arabiyyah lil qadiri 'alaiha ma'a ma'rifati ma'nahuma, dan wajib dan disyaratkan untuk diucapkannya itu atau dilafalkannya pakai bahasa Arab bagi orang yang mampu mengucapkan dua kalimat syahadat memakai bahasa Arab, serta harus mengetahui maknanya. Ala manabah ala zalika Syekh Ahmad Az-Zahid wal alama Muhammad Ar-Ramli, sebagaimana yang telah diinstruksikan atau yang telah diinformasikan oleh Syekh Ahmad Az-Zahid dan al-alim alama Muhammad Ar-Ramli. Dan wajib untuk dibaca secara bolak-balik kalimat syahadat tersebut kalau tidak ada huruf ataf di tengahnya. Jadi kayak macam gini, kita ngomong asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau gak ada huruf atafnya. Tapi kalau ada huruf ataf maka cukup asyhadunya itu pakai asyhadu yang awal. Boleh kayak gini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bi khilafil azan la budda fihi minal ityani bi asyhadu marratain. Beda lagi kalau ketika kita azan. Kalau kita azan, maka dalam pembacaan asyhadu an la ilaha illallah dan lafaz yang kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah itu wajib dibaca dua kali. Jadi tidak boleh kayak gini adzan, asyhadu an la ilaha illallah, langsung keduanya wa anna muhammadar rasulullah, dibuang lafaz asyhadu, tidak boleh. Jadi harus asyhadunya dibaca dua kali, ya, seperti yang telah diucapkan atau yang telah diterangkan oleh Ibnu Qasim dan telah ditetapkan oleh Syekh Atiyah dan telah diperkuat oleh kaul Syekh Ali Shibromalisi. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, makna daripada lafaz asyhadu an la ilaha illallah yaitu an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa. Kamu harus mengetahui dan harus percaya dan harus mengimani, juga harus membenarkan an la ma'buda, sesungguhnya situasi dan kondisi tiada Tuhan yang wajib disembah bihakin secara pasti, secara nyata, fil wujud, di dalam wujudnya, illallahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.
yang mana Allah itu sifatnya al-wahidu, yang maha tunggal, yang maha esa. Tafsir dari lafaz al-wahidu yaitu ay la syarikalah, allazi laisa zatun tusyabbihu zatahu ta'ala, yaitu yang tidak ada sekutu baginya, atau tiada zat yang bisa menyerupai dengan Allah. Yang mana di dalam pembahasan sifat wahdah atau sifat wahdaniyahnya Allah itu nanti ada yang disebut dengan kam muttasil fizzat, ada kam munfasil fizzat, ada kam muttasil fis sifat, ada kam munfasil fis sifat, dan ada kam munfasil fil af'al. Al-wahidu yaitu Allah yang maha satu, satunya itu yang tidak ada dua, tidak tiga. Jadi allazi laisa allazi la syarikalahu, atau tafsirnya allazi laisa zatun tusyabbihu zatahu ta'ala, itu tidak ada zat yang serupa dengan Allah. Jadi mustahil Tuhan itu ada dua, ada tiga, ada empat. Al-ahadu artinya sama, Allah itu yang maha tunggal. Ya, tunggal di sini artinya ay allazi la yatajazza'u wa la yanqasimu. Itu ay allazi yastahilu aqlan alaihil inkisam, yaitu zat yang mustahil menurut akal terbagi-bagi. Karena li'anna kullama yaqbalu aqla inkisamu jismun, karena sesungguhnya setiap perkara yang diterima oleh akal bisa terbagi, bisa dipisah-pisah, itu adalah jismun. Wallahu ta'ala laisa jisman, sedangkan Allah ta'ala itu bukan jisim. Jadi satunya itu tidak tersusun dan tidak bisa dibagi-bagi. Kalau manusia satunya, wujudnya manusia kan itu tersusun dari tangan, dari kaki, mata, rambut, dan sebagainya, dan bisa dibagi-bagi, bisa dipotong, bisa dipecah-pecah. Kalau Allah satunya, zatnya itu adalah bukan tersusun dari berbagai macam anggota dan tidak bisa dibagi-bagi. Al-awalu, Allah itu yang awal. Menurut syarahnya ay allazi la tidak ali wujudihi, yaitu zat yang tidak ada awal permulaannya. Kalau kita sebagai makhluk, adanya itu kan ada awal mulanya. Dulunya kita itu tidak ada. Setelah Allah ciptakan ruh di alam azali, lalu diturunkanlah ke alam dunia, lalu dimasukkan ke raganya atau dimasukkan ke jasadnya. Di situ itu dari awal penciptaan ruh, awal lahir itu ada awalnya. Kalau Gusti Allah awalnya itu lab tidak ali wujudihi, jadi tidak ada permulaannya. Terus al-qadimu, Allah yang maha terdahulu. Tafsirnya ay allazi la yakunu wujuduhu min ghairihi, jadi Allah itu adanya atau wujudnya bukan berasal dari yang lain. Jadi yang maha qadim, maha terdahulu. Kalau kita itu kan wujudnya karena ada yang mewujudkan kita, yang menciptakan kita Allah. Kesininya malah kita itu wujudnya tidak ada syariat karena perkawinan daripada ibu dan bapak kita. Selanjutnya al-hayyu, Allah yang maha hidup. Jadi mustahil Allah mati. Makanya dari sifat 20 ada yang disebut dengan sifat hayyan. Mustahil Allah mempunyai sifat al-maut, mati, mustahil. Selanjutnya al-qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri. Ay allazi yaqumu bi nafsihi, yaitu Allah berdiri dengan sendirinya. Wa yustaghna an ghairi, jadi fala yata'alaku qawamuhu bi syai'in wa yata'alaku bi qawamu kulli syai'. Jadi Allah tidak membutuhkan berdirinya itu kepada sesuatu. Atau kalau menurut kitab Tijan bisa disebut dengan sifat qiyamuhu bi nafsihi. Jadi kalau kita itu kan adanya itu karena ada yang wujudnya, kita itu karena ada yang mewujudkannya, yaitu Allah. Kalau Allah wujudnya tidak ada yang mewujudkannya,
Jadi Allah itu berdiri dengan sendirinya. Al-Baqi, sifat Allah selanjutnya Al-Baqi, yang maha kekal. Tafsirnya ayat allazi la yazulu ba'da fana'il khalqi, yaitu zat yang tidak akan hilang, yang tidak akan terhapus sesudah rusaknya makhluk, setelah hancurnya makhluk. Dunia ini kan ada masanya, ada kiamat. Makhluk ini ada musnahnya, ada rusaknya, ada fananya. Nah, Allah tetap Al-Baqi, tetap kekal, tidak akan mengalami kerusakan, tidak akan mengalami kematian seperti makhluk. Seluruh makhluk musnah, fana semuanya, termasuk malaikat yang tugasnya mencabut nyawa juga akan mengalami kematian. Selanjutnya Ad-Daim, Allah yang maha abadi. Allazi la tughayyiruhu awqat, yang tidak bisa dirubah dengan adanya waktu. Kalau kita itu kan ketika awal lahir bayi, ya, dengan seiringnya berjalannya waktu berubah menjadi dewasa, semakin tua dirubah, tidak abadi, tidak kekal. Dari awalnya kita muda, tua, mengalami sifat perubahan-perubahan. Ini tandanya kalau makhluk itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Selanjutnya Al-Khaliqu Ar-Razzaq Al-Alimu Al-Qadir, wallahu a'lamu bissawab.